dari Martapura. Jadi mari kita dengarkan nasihat-nasihat beliau. Mumpung beliau ada dan beliau ini habis ini mungkin kata beliau tadi ingin ke Juanda. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini akan menjadikan berkah. Amin ya Allah. Apalagi di bulan Rabiul Awal. Amin. Betul, Habibana. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه ya nur amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, terkhusus Sayyidil Habib Muhsin Al-Madihij, semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga senantiasa kita mendapatkan keberkahannya. Dan semoga dengan berkumpul bersamanya Allah kumpulkan kita dengan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang kita muliakan khadim al-majlis Tuan Guru Hamid beserta anak-anak beliau Al-Ustaz Ansari wa akhina fillah walillah Ustaz Nur Jamil. Semoga sidin barataan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kebaikan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang kita yakini mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan perhatian yang sungguh istimewa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak hadirin, perkumpulan ini pastilah mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah, dikarenakan dari awal acara hingga sekarang tidak ada yang kita agungkan, tidak ada yang kita besarkan, tidak ada yang kita luhurkan, melainkan dua nama, yaitu nama Allah dan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah Guru Mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya, di atas permukaan bumi ini, dimanapun tempat di atas dunia ini, dengan berbagai macam bentuk perkumpulannya, dengan berbagai macam bentuk acaranya, dengan berbagai macam bentuk perhimpunannya, semua itu kata beliau hanya terbagi menjadi dua bagian, mau di timur mau di barat, mau di utara ataupun di selatan, dimanapun tempat, semua perkumpulan di atas permukaan bumi ini hanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama beliau mengatakan ialah perkumpulan yang dengan sebab perkumpulan tersebut Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan kasih sayang, di mana beliau mengatakan
perkumpulan yang menjadi sebab turunnya rahmat adalah perkumpulan yang di dalamnya diagungkan nama Sayyidina Muhammad. Dan perkumpulan semacam inilah hadirin yang dikatakan oleh Allah sebagaimana di dalam hadis qudsinya, di mana Allah menyampaikan suatu kabar gembira kepada kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Amin. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak akan binasa, tidak akan sia-sia, tidak akan menyesal siapapun orang yang mau duduk bersama mereka. Dan alhamdulillah kita dipanggil Allah, kita diundang Allah dengan undangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis ilmunya bersama anak cucu baginda, bersama para pewaris ilmunya. Ini nikmah azimah hadirin. Ini kenikmatan yang luar biasa. Perkumpulan yang non-stop 24 jam rahmat turun. Kenapa 24 jam? Meskipun kita boleh ke rumah, dengan sebab perkumpulan ini rahmat itu selalu turun hadirin. Selama apa? Selama kita pulang ke rumah, kita bawa apa yang kita dengar di tempat ini ke rumah kita. Rahmat turun 24 jam. Nah, adapun perkumpulan kedua di sini yang berbahaya. Kata Habib Umar, perkumpulan itu adalah pengundang bala, yang menjadikan turun bencana, yang menjadikan turun murkanya Allah. Perkumpulan kalau sudah duduk di dalam perkumpulan itu, kada betah ingat lagi dengan Allah, kada mungkin lagi ingat lawan Rasulullah. Tapi perkumpulan kita sekarang, Masya Allah, dari awal sampai sekarang yang kita ingat Allah, yang kita ingat Rasulullah, yang kita dengar sebutannya Allah, yang kita dengar sebutannya Rasulullah. Maka inilah yang pernah kami dengar dari ucapan guru mulia. Beliau mengatakan apa? Perkumpulanmu di dunia, perkumpulanmu di akhirat. Perkumpulanmu di dunia, perkumpulanmu di akhirat. Kalau sudah kita di dunia ketujuh, duduk bersolawatan, bermajlisan, tak peduli seberapa uyuhnya kita, kada peduli seberapa lelahnya kita demi mencari pandangan khusus dari Rasulullah. Perkumpulanmu di dunia, perkumpulanmu di akhirat. Kita nih sekarang duduk ya di hadapan para tuan guru, para habaib, dengar maulid, dengar sholawat, nikmat, hati tenang. Saking tenangnya, kadang-kadang kita pernah mendapati orang hadir di majelis ilmu duduk membuncu sorangan, mengikuti kepala, mikir akan ke hutang. Kalau kecuali nang menghutangi pas duduk di higa. Hanya ramingat, gurulah. Apalagi nang menghutangi ini berapa kali sudah melirik meminang duit. Nah ya bang, sudah nih. Ya. Orang sholawatan, orang makhluknya man dipikirkan. Ya caranya buka yuk. Karena pun sudah mulai kepander, pasti dah tuh. Pun bayar hutang. Ya. Kadang orang yang hadir majelis ilmu itu sumpet, mau pikiran kada semua senang, gembira, bahagia. Kenapa? Tidak akan mungkin orang susah hidupnya kalau di dalam hatinya ada nama Sayyidina Muhammad. Makanya di dalam salah satu syair dikatakan, man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Siapa orang yang menuju pintunya Rasulullah, yang merupakan gerbang rahmatnya Allah, tidak akan kembali dalam keadaan sia-sia. Semuanya pasti dapat pemberian Allah, semuanya pasti dapat karunia Allah. Nah makanya selagi masih ada umur, selagi masih ada sehat walafiat, jangan pernah kita jauhi majelis ilmu Sayyidina Muhammad. Karena di tempat inilah kita berusaha mengambil tempat di surga. Karena kada mungkin pian hendak mengambil tempat di surga, tapi di dunia rancak warung jablay. Ya mungkin, kecuali di warung jablay kemaulitan situ ya. Nah, bedala ilang. Nah, asa jauh pang mustahil, lebih mustahil nih tak. Nah, tapi kalau sudah kita di dunia hadirin, gemar dengan Allah. Di dunia,
gemar dengan majelis ilmunya, gemar dengan majelis salawatnya, gemar dengan majelis zikirnya, maka itu suatu tanda di mana Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dan menjamin, di mana beliau mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amin. Siapa orang yang diinginkan kebaikan baginya. Kebaikan yang dimaksud Nabi ini hadirin bukan kebaikan uang. Amin. Kebaikan dari uang sifatnya sesaat sementara. Kebaikan yang dimaksud Nabi bukan kebaikan dari pangkat maupun jabatan. Kebaikan dari itu pun sifatnya sesaat sementara. Kebaikan yang dimaksud Nabi adalah ketika hati kita hidup di dunia, kita cinta dengan perkumpulan Nabi Muhammad SAW. Karena kebaikan itu akan terus bertambah, kemuliaannya bertambah terus. Biar orang istilah yang lagi viral beberapa bulan lalu, tambahe lagi. Terus bertambah kemuliaannya, kebaikannya, keistimewaannya, ketenangannya, kebahagiaannya. Sebagai contoh, sekarang kita gembira dengan majelis ilmu, duduk di depan para guru, para habaib. Nanti Allah sempurnakan kegembiraan kita dengan apa? Di surga, di hadapan kita Sayyidina Muhammad. Kalau di dunia kita duduk bersimpuh dengan rapinya di hadapan para anak cucu baginda Rasul, di hadapan para pewaris ilmu Rasul, Allah sempurnakan kebaikan ini ketika di surga kita duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Tingkatan bawah Allah naikkan sampai ke atas, terus bertambah kebaikan ya hadirin. Kada bakal pernah berkurang. Makanya kenapa orang-orang soleh, para aulia dan solehin itu selama hidup tidak ada tempat yang membuat mereka tenang kecuali majelis ilmu hati. Tidak ada yang membuat mereka gembira, senang, terhindar dari kesumpakannya di dalam hidup kecuali di suatu perkumpulan yang di dalamnya didengarkan nama Allah, nama Rasulullah. Makanya Habib Ali Al-Habsyi mengatakan apa? Min ain yakhtur ala qalbil qadar wal hazan wa ana ma'i khair khalqillah jaddul hasan. Kata Habib Ali, bagaimana mungkin, dari mana datangnya dalam hatiku ini kesedihan, kesumpekan, ketidaknyamanan. Dalam hatiku ini tidak akan mungkin datang. Kenapa? Dalam hatiku terpenuhi cahaya kemuliaan, ketenangan Sayyidina Muhammad. Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ketika beliau datang ke Indonesia, ceramah di salah satu daerah di Indonesia, beliau mengatakan dalam salah satu ceramahnya, ingin tahu caranya ketika engkau mendapati suatu kesedihan dan kesedihan itu hilang dalam sesaat? Maka kata beliau, isma, dengar. Ada satu nama yang mana kalau engkau mendengarnya kesumpukanmu akan hilang, kesedihanmu akan sirna. Dengar kata beliau. Nama siapa? Muhammad kata beliau. Nama indah yang memperindah setiap hati yang mendengar. Jika sudah ada nama itu di dalam hati kita hadirin, meskipun keadaan di dunia penuh dengan fitnah, cobaan, rintangan sesulit apapun, selama nama Rasulullah ada di dalam hati kita, semua itu akan kita hadapi dengan sesaat. Maka kata beliau, isma, dengar. Ini nama yang paling indah, memperindah setiap yang mendengar. Ini nama yang paling mulia, memuliakan setiap orang yang menyebut namanya Sayyidina Muhammad. Maka kadada orang yang ketujuh mendengar nama Rasulullah, menyebut nama Rasulullah, itu diazab dalam kubur kadada. Bahkan dalam satu riwayat itu, ketika seorang mukmin akan melintas di atas sirat, surga tempatnya di seberang sirat. Ketika kita dapat melewati sirat, maka kita masuk ke dalam surga. Mudahan masuk surga berantakan di belakang Rasulullah SAW. Ketika seorang mukmin ini ingin melintasi sirat, hadirin, sirat lebih tipis daripada helaian rambut, lebih tajam daripada pedang. Perjalanan yang ditempuh dan dijalani adalah 500 tahun menanjak, 500 tahun datar, dan 500 tahun menurun hadirin. Ketika seorang mukmin baru meletakkan kakinya di titian sirat,
tiba-tiba api neraka jahanam berkata dan mengatakan, ya mukmin juz, wahai seorang mukmin, cepat engkau lewat. Fa inna nuraka yuhriquni, sesungguhnya cahayamu telah menyakitiku wahai mukmin. Seorang mukmin kaget dan bingung, hadirin, api neraka jahanam bisa terganggu dengan cahaya di dalam hatiku. Cahaya apa yang ada di dalam dirinya? Melainkan cahaya kecintaan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api neraka jahanam kada tahan. Ya api neraka jahanam lakasim hendak berjalan hancapi. Makanya di antara mukmin kalau sudah melewat di atas titian sirat, ada yang mereka secepat kilat. Secepat kilat, kenapa? Karena api neraka jahanam tidak mampu berhadapan dengan cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad di dalam diri umatnya Nabi Muhammad. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salih dalam salah satu ucapannya apa? Wa narul jahim, api neraka jahim itu kalau seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah sudah kumatikan, kata beliau. Tapi karena adabku dengan Rasul, malunya aku dengan Rasul, neraka jahim tidak aku matikan. Seorang Syekh Abu Bakar bin Salih. Maknanya hadirin, orang kalau sudah hidup di dunia dengan kecintaan kepada Rasulullah, jauh daripada yang namanya siksa api neraka. Makanya ini kesempatan saya lagi masih ada di mana Allah memberikan waktu kepada kita, ada majelis ilmu di sini. Inilah kesempatan kita untuk mengambil tempat di surga jauh daripada api neraka. Makanya ulun pernah dengar salah satu ulama mengatakan, keberadaan majelis ilmu itu menjadi dua kemungkinan. Pertama, menjadi nikmah, kenikmatan bagi siapa? Bagi orang yang mau hadir. Dia hadir semata-mata karena Allah, dia hadir semata-mata karena Rasulullah. Maka majelis ilmu itu menjadi sebab dia berada di puncak kenikmatan, yaitu di surga berkumpul dengan Rasulullah. Adapun kemungkinan kedua ini yang berbahaya. Adanya majelis ilmu menjadi nikmah, suatu musibah. Bagi siapa? Bagi orang yang kada tahu-tahu, bagi orang yang kada mau hadir, bagi orang yang membutakan pandangannya, menulikan telinganya. Ada perkumpulan mulia tapi seakan-akan dia tidak peduli dengannya. Ini menjadi nikmah, menjadi apa? Musibah. Nah, karena orang-orang seperti ini hadirin, meskipun di dunia kau melihat, ketika di akhirat Allah bangkitkan matanya buta. Dia buta di akhirat. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan gambaran orang ini dengan orang tersebut mengatakan kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa yang bangkitkan orang di padang mahsyar buta? Maka ulun ketika di dunia bisa melihat. Ulun di dunia bisa melihat jelas, mata ulun sehat walafiat. Lalu kenapa pian bangkitkan ulun di padang mahsyar buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sebabnya jar Allah, ketika di dunia banyak tanda-tanda kebesaranku, engkau butakan matamu dari melihatnya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya majelis ilmu Nabi Muhammad. Kau butakan matamu, kada mau melihat. Kau tulikan telingamu, kada mau mendengar. Maka dengan sebab itu di hari kiamat pun aku lupakan engkau, kata Allah. Kada peduli butakah, kadakah, bahari melihatkah, wah ini kada melihat, kada peduli. Kenapa? Karena di dunia kada pernah peduli dengan perjuangan Rasulullah. Nah, jadi mudahan insyaallah kita kawa istiqamah di dalam menghadiri majelis ilmu ini. Selagi masih ada umur, selagi masih ada nikmatus sihh wal afiyah, gunakan semuanya untuk sama-sama memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, sehingga kelak di yaumil mahsyar Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad, Allah persatukan kita dengan Nabi Muhammad, dan Allah izinkan kita dapat membuat tersenyum Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan kami berharap ya Rabb,
dengan berkat majelis ilmu ini panjangkan umur para habaib kami, panjangkan umur para tuan guru kami ya Allah, yang senantiasa membimbing kami di dalam jalan menuju cintamu dan cinta Rasulullah. Ya Rabb, jangan kau pisahkan kami dari perkumpulan ini, selalu jadikan kami bersama di dunia hingga bersama di dalam syurga-Mu ya Allah. Jadikan kami di dunia saling gembira dan gembirakan kami di syurga dengan Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun mohon ampun dan maaf atas kurangnya adab, kurangnya perilaku yang baik di hadapan pian sabarataan. Sebenarnya kami datang ke sini linatabarrak wa linastafid, untuk mengambil berkah